Halo, Ji, delon Ji, pas nggak? Ya Pak? Nggak kepotong kan? Dasi nggak potong ya? Ya. Ah, oke. Ya oke, halo. Seperti yang tahu, saya ini kan kerja di perusahaan Jepang ya. Nah, bos saya kan datang. Nah, ini mari kita sama-sama buktikan. Ini belajar dari makroekonomi ya. Kita belajar makroekonomi, hubungan finansial, suku bunga terhadap pasar modal bagaimana. Nah, di Jepang suku bunga pinjaman itu sudah naik tinggi ya, dari 1% sekarang menjadi 3% lebih, 3%. Akibatnya yang dulu ada yang terkenal kan yang namanya yen carry trade, karena Jepang ini kan negara bukan negara inflasi, dia datar. Jadi beli mie, ramen 10 tahun yang lalu dengan hari ini tuh harganya sama. Di Jepang itu seperti itu, jadi dia flat. Makanya itu suku bunga pinjaman di bank itu sangat rendah sekali, hampir 0% ya. Bahkan kalau kita nabung, taruh duit di bank, di Jepang taruh duit di bank itu bukannya dapat bunga, tapi malah minus. Malah minus karena ya saking terlalu banyak uang, pemerintahnya terlalu banyak uang, jadi harus disebarkan, diputar. Nah, tapi saat ini karena inflasi dan sebagainya, Jepang mulai menaikkan suku bunga ya, 3% sekian ya. Nah, itu dampaknya kelihatannya sedikit ya, tapi dampaknya luar biasa ternyata. Karena akibatnya mata uang yen itu naik, menguat. Ternyata per hari ini berapa? 111 atau 112, saya baru tahu. Seingat saya tahun lalu ya, atau apa itu kan banyak artis-artis kan mau ke Jepang kan, karena kursnya saat itu kan turun 100 atau berapa, 100 atau di bawah 100 itu. Makanya bahkan mau beli yen supaya nanti kalau yen naik tetap bisa nabung yen pergi ke Jepang. Dulu kan seperti itu ya. Nah, sekarang mata uang Jepang sudah menguat sehingga banyak orang-orang itu, investor-investor itu yang dulu pinjam uang yen, dulu pinjamnya uang 100, terus dengan rate 100, suku bunganya sekian persen, 0, sekian persen. Sekarang dia harus mengembalikan, jadi dijual, dikembalikan kan kursnya kan naik, jadi dia rugi. Nah, sehingga banyak uang Jepang pulang, dan Jepang adalah pemegang bond surat hutang terbesar di Amerika kan. Nah, plus bank-bank di Eropa itu suku bunganya masih tinggi ya. Surat hutang bond juga. Bahkan di Amerika saya menerbitkan bond itu sudah 4%. Deposito atau bond itu sudah 4% loh dalam USD. Nah, juga termasuk di Indonesia kalau nanam USD itu ya 4%-an ya. Di Bank Himbara deposito dalam bentuk mata uang asing USD itu sudah 4% ya.
bunganya tinggi 4%, belum nanti pelemahan mata uang, jadi dapatnya lebih banyak. Sehingga hal ini membuat likuiditas di pasar modal yang investasi yang lebih beresiko, dana-dana itu ditarik, orang lebih memilih untuk buka rekening, beli bond, surat utang 4% dalam bentuk USD sampai 4%, atau deposito sampai 4%. Karena sudah dapat 4%, bertambahnya tahun, cuan dari pelemahan mata uang. Nah, menariknya di IHSG, emiten INKP itu baru saja menerbitkan bond, surat utang, obligasi dalam bentuk US dengan bunga sampai 6%. Ini tinggi sekali ya, 6% loh. Wah. Ya, USD 6%. Padahal kalau kita deposito dalam rupiah sekitar 6%. Gila. Jadi ya, selamat datang dari era suku bunga tinggi ya. Kita memasuki era suku bunga tinggi. Nah, korelasinya dengan pasar modal ya, tampaknya kita akan sideways panjang. Harusnya ini sideways panjang ya. Mungkin kalau kata orang-orang sampai 10.000 tahun ini, 9.000, 7.000 susah. Harusnya susah ya. Cuma ini mari kita lihat, mari kita buktikan korelasi hubungan dari suku bunga dan surat utang atau obligasi dalam mata uang dolar, bunganya tinggi. Dulu sebelumnya kan sekitar 2%, sekarang udah 4%, sudah naik 100% loh itu. Apalagi INKP menerbitkan obligasi yang bunga 6%, dari 2 ke 6% itu berarti kenaikan 200% loh. Wah. Jadi sekarang awal Juli ya, tanggal 11. Mari kita lihat apakah market kita to the moon atau sideways, naik turun, atau malah makin nyungsep. Nanti di November ini ada S&P downgrade ke Frontier ya. Nah, ini menarik juga Frontier market ini. Nah, mari nanti saya sesi yang lain aja bikin tentang Frontier market. Saya kan masih mempelajari di Vietnam bagaimana bursa saham Vietnam di Frontier market. Saya punya rekening bursa saham di Vietnam ya. Oke ya. Jadi sama-sama kita belajar, saksikan apa betul berdampak era suku bunga tinggi ini, obligasi dalam bentuk US sampai 6%, 4-6%, sehingga likuiditas di pasar modal itu sepi. Akibatnya ya sideways begini. Cuma buat kami seperti saya suka, karena kan seperti saya berinvestasi itu nggak besok dijual. Seperti Adaro, saya punya Adaro sebagai benteng portofolio. Itu saya dari tahun lalu saya sudah mempersiapkan. Saya harus kesini minimal 50% dari dana kelolaan saya, bahkan bisa lebih saat itu ya. Beli terus. Ya, saya beruntung crash ini portofolio saya masih hijau ya, walaupun cuma sekitar 1-2%, ya wis gitu-gitu lah.
dari 34 turun sempat 10 ring 12-an, akhirnya terus turun lagi ini ke 1-2%-an lah ya. Tapi itu Adaro saya sudah riset lama ya, dari 2024 sejak dia ada co-projection spin off, dan saya mempelajari bisnis barunya kok kelihatannya menarik, makanya saya conviction tinggi di Adaro. Tapi walaupun begitu seharusnya saya all in ya. Sempat saya punya kepikiran all in itu yang Januari atau apa ya, dia naik 2400 turun lagi ke 1800, itu saya sempat mau all in itu Pak. Saya mau all in ya Januari awal ya. Ya, oke ya. Kalau betul masih sideways ini, berarti kan dividennya akan semakin tinggi. Kayak Adaro ini kalau sekitar dia naik sekira 2200, 2400 naik turun gini, sedangkan bisnisnya dari aluminium sudah ada penjualan, otomatis labanya kan meningkat. Apalagi mereka barusan menghanguskan saham Treasury yang jadi EPS-nya akan naik. EPS naik ya oke lah. Saat ini 2026 saya sebenarnya punya target, harusnya portofolio saya bisa bertumbuh minimal 50% ya. Tapi tampaknya akan sulit terjadi karena ya dampak-dampak macam lah, mulai MSCI, perang, inflasi tinggi, sekarang selesai suku bunga tinggi, era suku bunga, sehingga orang lebih memilih ke yang aman-aman lah, stable lah. 6% bro, dalam bentuk US obligasi bunganya 6%. Oke, mari kita lihat pelajaran makroekonomi dampak suku bunga tinggi. Bagaimana di pasar modal kita? Seharusnya apakah akan seharusnya sideways ya, nggak kemana-mana ya. Oke ya.